Dan apa balasan Allah Subhanahu wa taala daripada permintaan malaikat-malaikat tersebut? Allah berkata kepada malaikat-malaikat itu, sampaikan kepada mereka, jabatlah tangan mereka dan katakan, angumu malfuron lakum qad butilat sayyiatikum hasanat. Katakan kepada mereka yang duduk dari rumahnya dengan niat baik, ada niat mencari keridhaan Allah, mulai dari usahanya, mandi, mengganti pakaian, bersiap-siap, sampai berjalan, sampai duduk, sampai mendengarkan, dan sampai bubar, adalah pertahanan niat keikhlasan karena Allah. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, bangunlah kalian semua setelah majelis ini selesai, pulanglah ke rumah kalian masing-masing dengan dosa yang diampuni oleh Allah. Karena Allah telah mengganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan Allah. Amin. Allahumma amin. Oleh karenanya hadirin, sebelum acara ini selesai, maka mereka yang belum meletakkan niat di dalam hatinya, belum memperbaiki niat di dalam hatinya, marilah kita memasang, menyetel niat bahwa mudah-mudahan kita tidak datang ke tempat ini kecuali mengharap ridho Allah dan mengharap ridho dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Ustaz Kiai Habib Syukur Yakub telah menerangkan kepada kita tentang pentingnya Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang benar Maulid Nabi yang dikenal dengan Barzanji, Ad-Daibai, Al-Habsyi dan lain sebagainya bukan maulid yang pernah ada di zaman Rasulullah. Tetapi sejarah daripada maulid itu sendiri dikarang oleh ulama-ulama lantaran prihatin kepada keadaan umat Islam pada zaman itu. Terutama yang dilakukan oleh seorang pejuang Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengarang, dia mulai memasyarakatkan maulid karena pada saat itu mereka merasa bahwa umat Islam sudah semakin lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kata lain, adanya peringatan maulid, adanya pembacaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu niatan apapun terkecuali untuk kembali menyegarkan pikiran kita, menyegarkan ingatan kita, dan menyadarkan hati kita bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah untuk mencontoh selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, telah ada bagi kamu wahai umat Muhammad di dalam diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beliau adalah suri tauladan, artinya bukan lantas sertifikat suri tauladan ini dipampang di dinding rumah kita, bukunya kemudian diletakkan di rak-rak yang tinggi di rumah kita. Artinya suri tauladan yang telah diungkapkan oleh Allah menginginkan sebuah tuntutan dari kita untuk mencontoh dan mentauladani Rasul. Oleh karenanya Rasulullah bukan dari malaikat, Rasulullah bukan dari bangsa jin, atau Rasulullah bukan jenis makhluk Allah yang tidak sama seperti manusia. Rasulullah mengatakan, aku adalah manusia sama seperti engkau. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang menginginkan kebaikan untuk mengatakan saya tidak butuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini sebagai contoh bagi siapa?
bagi 3 kelompok manusia. Telah ada pada diri kalian, pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik untuk kalian. Kalian ini siapa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mempunyai harapan kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, yang setiap rasa ketergantungan batinnya hanya kepada Allah. Maka ini yang akan menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Wal yaumil akhir, yang kedua tandanya orang yang akan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan adalah mereka yang mengharapkan selamat di hari kiamat. Orang yang tidak menginginkan atau mempedulikan keselamatannya di hari kiamat jelas tidak mungkin mengikuti jejak dan suri tauladan Nabi Muhammad. Orang yang tidak pernah berpikiran tentang Rasul, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah untuk bertemu di padang mahsyar misalnya, akan dituntut oleh Allah dosanya, akan dipertimbangkan oleh Allah amal perbuatannya, akan diseleksi dengan ketat untuk diterima sholat, puasa, zakat, dan hajinya. Kalau tidak mempunyai pikiran-pikiran seperti ini, maka dia tidak mungkin akan peduli dengan sunnah dan suri tauladan Rasulullah, dan itu buktinya sudah banyak. Tetapi mereka yang berpikiran tentang Allah di dalam hatinya, mereka yang takut akan hari tibanya hari kiamat, karena dia kepada siapa akan minta tolong, kepada siapa dia akan mengadu, maka dia tidak akan pernah memikirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang ketiga, mereka yang akan menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah adalah mereka yang selalu banyak menyebut Allah di dalam hatinya. Maka peringatan-peringatan Maulid seperti ini adalah merupakan sebuah momentum yang sangat tepat untuk kembali menyadarkan batin kita bahwa kita adalah umat Rasulullah yang oleh Allah telah diberikan sebuah ketetapan figur untuk diikuti dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga dilakukan oleh kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita juga dibutuhkan oleh Rasul. Rasulullah tidur, Rasulullah juga kawin, Rasulullah juga makan, Rasulullah juga berjalan, Rasulullah juga duduk. Sama seperti kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidaklah Allah menurunkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkecuali Allah ingin menjadikan di beliau sebagai contoh yang baik kepada manusia. Kalau bukan rasa sayang dari Allah kepada kita, tidak mungkin Al-Quran diturunkan. Kalau Allah tidak peduli kepada kita setelah diciptakan, tidak mungkin Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Tetapi lantaran Allah sayang kepada kita, Allah perhatian kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul untuk supaya manusia yang sebagai umatnya tidak buta matanya, tidak buta batinnya, tidak gampang digoda oleh iblis dan syaitan di dalam seluruh bagian-bagian dari kehidupannya.